bukunya, disiapkan materinya, sehingga nanti harapannya ketika pelajaran anak-anak benar-benar konsentrasi belajar. Kalau ada yang punya aktivitas yang lain, dalam artian tidak memperhatikan pelajaran, saya izinkan keluar dari Zoom, daripada kuotanya mubazir atau paketannya mubazir untuk kalian HP-an dan sebagainya. Saya tidak menginginkan seperti itu. Yang saya inginkan adalah anak-anak kelas 12.1, 12.2 benar-benar fokus belajar ketika kita tatap muka. Eman-eman, waktunya cuma sedikit. Kalau saya nanti ngurusin negur kalian yang nggak fokus, maka itu membuat waktu saya terbuang. Itu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Yang terakhir kemarin adalah tentang pernikahan, yaitu tentang rukun ya. Rukun dan syarat menikah. Cuman syarat belum kita bahas lebih banyak. Yang banyak kemarin adalah rukun nikah. Ada yang bisa menyebutkan apa aja rukun nikah? Rukun menikah? Calon mempelai, saksi. Ada yang tahu? Insya Allah minggu kemarin sudah ya rukun nikah ya. Ada yang tahu apa aja rukun nikah? Oh, nggak ada yang menjawab? Ada yang tahu apa saja yang termasuk pada rukun nikah? Saya mau jawab, Miss. Ya, silakan Mayang. Bukan Mayang, Miss. Nabila. Siapa tadi suaranya? Oh, Nabila. Silakan Nabila. Yang pertama calon mempelai, yang kedua saksi nikah, yang ketiga wali, Wali, yang keempat ijab kabul, ijab kabul, terus yang kelima mahar. mahar. Oke, terima kasih Nabila. Ada yang punya jawaban yang lain atau menambahkan? Baik, tadi jawabannya Nabila sudah bagus ya. Ada mempelai, ada laki-laki mempelai perempuan, ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabul, ada mahar. Nah, hari ini kita akan bicara tentang syarat anak-anak. Syarat ini adalah segala sesuatu yang jika tidak sesuai, maka tidak sah. Sama hanya ketika, ini izin melepas ya, sama hanya ketika kita wudhu, kita sholat. Kita sholat subuh misalnya, nggak pakai wudhu. Nah, sholatnya nggak sah. Karena kita nggak wudhu, maka sholatnya nggak sah. Bukan batal, tapi sholatnya nggak sah. Sholat terjadi tapi nggak sah. Sama hanya ketika kita sholat, tapi ternyata baju kita kena najis. Batal nggak wudhunya? Enggak. Tangan kita kena najis, misalnya kesenggol pupnya cicak. Pupnya cicak itu najis ya. Jadi mungkin di baju kita ada pupnya cicak nih, kok pupnya cicak, cicak. Nah, ini baju kita najis, maka itu sholatnya nggak sah, bukan batal, tapi sholatnya nggak sah. Nah, syarat ini juga begitu. Syarat itu menentukan sah atau tidaknya nikah. Jadi kalau ini tidak sesuai, maka nikahnya nggak sah. Kira-kira syaratnya nikah apa, anak-anak? Bagi calon suami, kira-kira syaratnya apa? Seimbang. Syarat calon suami. Mahram istri. Bukan mahram istri. Udah nggak sih? Ada yang tahu lagi? Ada yang punya jawaban yang lain? Syarat calon suami. Bukan mahramnya istri, iya. Terus ada lagi? Bukan sepersusuan. Kira-kira? Bukan satu. Syarat calon suami. Syaratnya calon suami. Laki-laki. Oh, no, ceritanya suami perempuan. Laki-laki. Ada lagi? Ada lagi? Beragama Islam. Kenapa? Beragama Islam. Oke, agama juga menentukan salah satu syarat sahnya sholat ya. Jadi kalau beda agama, maka nikahnya nggak sah. Terjadi nikahnya, tapi hukumnya nggak sah. Ada yang punya jawaban yang lain? Tidak sedang? Ihram. Tidak sedang ihram. Apa itu ihram? Menunaikan ibadah. Mengerjakan rukunnya haji atau umroh. Berarti dia sedang umroh. Dia sedang haji. Maka maka nikahnya nggak sah. Karena sedang ihram. Ihram itu nggak boleh hajian, nggak boleh nikah anak-anak. Termasuk menikahkan. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau selesai
rukun haji, Miss. Selesai rukun ihram, sudah tahallul, maka boleh. Boleh nikah di sana, boleh. Ada lagi yang punya jawaban yang lain? Tidak dalam paksaan, Miss. Tidak dalam paksaan, tidak terpaksa. Oke. Nah, sekarang yang calon istri, kira-kira satu. Calon istri. Wanita. Ada yang tahu calon istri? Syaratnya? Laki-laki boleh? Enggak. Tidak boleh. Oke, harus wanita. Non-muslim boleh? Enggak. Non-muslim boleh? Ya tergantung. Boleh enggak? Ini kok enggak ada suaranya ya, 12.1, 12.2. Nggak boleh. Enggak boleh? Wanita muslim. Dibolehkan dulu zamannya Nabi, anak-anak namanya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu boleh dinikahi sama orang muslim. Tapi dulu zamannya Nabi, ahlul kitab karena kitabnya masih ada. Contoh orang yang beriman membawa iman kitabnya Taurat sama Injil. Tapi dulu, enggak sekarang. Kalau sekarang udah enggak ada. Zamannya Nabi masih ada. Menikahi ahlul kitab, orang yang beriman kepada kitab Taurat sama Injil. Kalau sekarang enggak ada ya. Kemudian wanita Islam, kemudian bukan Istri orang. mahram Ya. suami, bukan mahramnya suami. Itu juga menjadi syarat. Kalau ternyata sudah nikah, tapi ternyata mahramnya kemarin kita bicara 3 ya. Ada yang mahram sebab kandung, sebab nasab, mahram sebab pernikahan, sama mahram sebab rodoah atau persusuan. Maka kalau sudah ketemu mahram, maka ini haram, nikahnya harus batal, nikahnya harus selesai. Kemudian tidak sedang ihram, sama ya, tidak sedang ihram. Kemudian ada lagi, bukan Bukan istri orang. bukan Bukan istri orang. bukan istri orang, ya nggak boleh nikahi istrinya orang. Tidak terikat pernikahan. Kalau istrinya orang dinikah nggak boleh, tapi kalau suaminya orang dinikah boleh. Ada yang tahu bedanya? Oh, Ya, poligami. kalau perempuan itu tidak boleh poliandri. Poliandri itu perempuan suaminya banyak, itu tidak boleh anak-anak dalam Islam. Kalau suami boleh poligami. Gila. Nah, laki-laki jatahnya 4, mau nikah 4 boleh. Tapi katanya istri pertama langkai dulu mayatku gitu ya. Katanya. Oke. Nah, berikutnya perempuan tidak boleh terikat pernikahan dengan orang lain. Berarti dia harus single. Janda boleh Miss. Perawan boleh. Pokoknya nggak boleh terikat pernikahan dengan orang lain. Karena perempuan tidak boleh poliandri. Anak-anak ada yang tahu kenapa sebabnya perempuan nggak boleh poliandri? Kalau laki-laki boleh poligami. Ada yang tahu enggak? Enggak. Nanti kalau punya anak, bingung anaknya siapa, Miss? Bingung anaknya siapa? Ya, nanti kalau punya anak bingung ini anaknya bapak A atau bapak B ya. Hidungnya kayak bapak A, rambutnya kayak bapak B gitu ya. Benar. Anak-anak, nasab itu adalah dari ayah, dari bapak. Itulah sebabnya perempuan tidak boleh nikah lebih dari 1, kecuali cerai. Misalnya nikah lagi, cerai boleh. Tapi kalau dalam pernikahan suaminya banyak, itu nggak boleh. Nah, karena mengacaukan nasabnya kacau. Si anak bingung ikut nasabnya siapa. Kalau laki-laki boleh poligami. Itu bedanya. Yang berikutnya adalah tidak sedang, apalagi kira-kira? Tidak sedang iddah. Apa itu iddah? Perempuan yang menikah tidak boleh sedang iddah, masa iddah. Apa itu iddah anak-anak? Fase setelah perceraian. Iya, fase setelah perceraian. Berarti, benar kata Mayang, berarti seorang istri ketika habis dicerai suaminya, dia tidak boleh nih cepet-cepet langsung nikah. Meskipun itu sama pacarnya, Miss, nggak oleh. Tapi laki-laki boleh. Nah, itu bedanya. Kalau laki-laki, misalnya habis bercerai dengan istrinya, 5 menit lagi langsung nikah, itu boleh, Rek. Misalnya langsung nikah, gitu ya. Itu boleh. Tapi kalau perempuan, nggak boleh.
Kalau perempuan ada masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu bagi istri yang sudah dicerai sama suaminya. Nanti masa iddah tergantung pada kondisinya. Jadi masa iddah tiap orang berbeda. Nanti kita bahas setelah membahas hukum talak, gitu ya, talak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang calon suami calon istri? Ada yang tanyakan tentang calon suami calon istri? Oke, saya hapus. Oke, Rifki, silakan diulang. Calon suami syaratnya adalah 1. Bukan mahram istri. Ya, terus? Islam. Ya, Laki-laki laki-laki tidak sedang ihram. tidak sedang ihram, Tidak terpaksa poligami. tidak terpaksa poligami. Nggak ada tulisannya, ini nggak jelaskan tidak terpaksa poligami. Emang ada laki-laki dipaksa poligami? Oh, saya salah baca nih. Oh ya, tidak terpaksa. Terus ada lagi? Tidak, Miss. Ya, oke, saya cukupkan ya. Syarat calon istri, Raja. Tidak masa iddah, Miss. Tidak masa iddah. Kemudian Terus perempuan perempuan dan mahram suaminya. bukan mahram suaminya. Terus Islam tidak sedang menikah, tidak sedang terikat dengan pernikahan. Dengan orang lain, gitu ya. Baik, anak-anak saya cukupkan untuk wali sekarang. Syarat wali nasa, ada wali hakim. Syaratnya adalah apa itu, ada yang tahu? Syarat wali Tidak sedang ihram. tidak sedang ihram, ya rek, nggak oleh ihram ya. Pokoknya orang ihram itu tidak boleh nikah dan menikahkan. Ada lagi? Syaratnya orang yang menikahkan Berakal sehat, Miss. berakal sehat. Ada lagi, meskipun kandung tapi ternyata nggak sehat akalnya, gila nggak bisa. Akal sehat. Kemudian Agama Islam. Islam, ya wajib ya. Bapak kandung tapi non Muslim nggak bisa nikahkan. Ada lagi? Balik menjadi syarat nggak kira-kira? Iya. Balik menjadi syarat nggak kira-kira? Iya, balik. Balik dan berakal ya. Jadi kalau masih kecil, masih misalnya usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan belum balik nih. Nggak bisa menikahkan karena dia belum balik ya, belum mumayyiz dan belum mukallaf. Ada lagi sampai sini? Oke, saya cukupkan dulu ya. Saksi sekarang. Syarat saksi adalah bisa Melihat dan mendengar. bisa melihat dan mendengar, bisa menyaksikan. Ada lagi? Harus non muslim boleh anak-anak? Enggak deh. Non muslim jadi saksi boleh? Nggak boleh. Tidak, berarti harus Islam. Ada lagi? Orang dewasa apa anak-anak? Orang dewasa. Dewasa. Dewasa, sehat akal. Kemudian balik. Nah, ini sudah termasuk pada syaratnya saksi. Oke. Sudah saya cukupkan, saya hapus dulu. Boleh saya hapus? Ada pertanyaan sebelum saya hapus ini? Enggak. Sudah Miss, dalam? saksi nikah tuh harus di tempat, Miss. Saksi nikah haruskah di tempat? Bisa nggak sudah masuk? Oke. Saksi nikah harus di tempat nggak atau bisa online? Bisa online deh. Online bisa nggak ya saksi nikah? Anak-anak untuk saksi nikah harapannya di tempat ya. Sebenarnya saksi itu tidak menuntut kemungkinan harus saudara. Nggak perlu. Misalnya gini, saudaranya nggak bisa datang nih, mungkin rumahnya jauh. Tetangga itu boleh. Pokoknya, oh iya satu lagi, saksi harus laki-laki.
Wali juga harus laki-laki, nggak boleh wali perempuan. Laki-laki, laki-laki. Saksi harus laki-laki. Minimal berapa anak-anak? 2. Minimal berapa saksi? 2. 2 orang laki-laki muslim sehat akal balik bisa melihat, bisa mendengar. Nah, itu saksi. Saksi usahakan yang berada pada posisi akad nikah. Nggak harus saudara, nggak harus kakak, nggak harus kandung. Tetangga boleh nikah ya. Nah, misalnya boleh seperti itu. Jadi pokoknya laki-laki, gitu ya. Nah, kalau perempuan itu nggak bisa nikah berangkat sendiri karena dia butuh namanya wali. Kalau laki-laki boleh. Kamu misalnya, oh saya tak nikah berangkat sendiri, nggak diantar keluarga saya nggak apa-apa. Saya berangkat sendirian, maju ya gitu ya. Misalnya kamu udah datang akad nikah sendiri yang laki-laki, boleh. Karena laki-laki nggak perlu wali. Kalau perempuan butuh wali. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya hapus? Nggak ada? Oke, saya hapus ya. Nah, selanjutnya adalah ijab kabul. Ada yang tahu ijab kabul? Sah. Saya terima nikahnya. Ada yang tahu Sah. ijab kabul? Kemarin sudah dilihat akad nikah yang saya kirimkan, contohnya? Sudah. Sudah. Ada yang tahu ijab kabul itu apa? Ada yang tahu ijab kabul itu apa? Yang saya nikahkan sama saya terima. Ya. Saya nikahkan itu ijab. Ijab adalah ucapan siapa? Ucapan Ucapan wali. wali. Saya nikahkan dan kawinkan engkau. Saya cari korban jawaban. Saya cari contoh. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya Ramadhania Zahra binti nama bapaknya gitu ya, dengan mas kawin uang tunai Rp100.000 dibayar tunai, itu namanya ijab. Yang mengucapkan adalah wali. Syaratnya lancar, jelas, maharnya juga jelas diucapkan. Berarti syaratnya ijab itu seperti itu. Qabul adalah penerimaan. Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan siapa kalau qabul? Yang mau nikah. Laki-laki. Ini si cowoknya. Suami. Ya, suami. Calon suami yang mengucapkan. Saya terima nikah dan kawinnya binti dengan mas kawin dibayar tunai. Misalnya Akmal ngomong gitu nih, berarti Akmal sudah qabul. Nah, berarti sudah ijab, sudah qabul, berarti nikahnya Sah. nikahnya Sah. 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 Maka Pak Penghulu atau Pak Wali biasanya tanya, bagaimana saksi? Saksi ditanya, makanya saksi ojo ngelamun aja HP-an. Kalau saksi ya harus memperhatikan. Jadi ditanya sama Bapak Penghulunya, bagaimana saksi? Nanti tugasnya saksi yang bilang, sah Pak, sah gitu ya. Kalau nggak sah, diulang. Karena tadi nama bintinya salah. Misalnya nama bapaknya ada yang kurang, misalnya Muhammad Abdullah. Nek dibilang binti Abdullah, Muhammadnya nggak ada. Nah, maka ini juga termasuk pada yang harus mengulang ijab kabulnya. Atau suaminya dredeg nih, calon suaminya, jadi ngomongnya patah-patah sampai lupa-lupa gitu. Nah, itu juga termasuk diulang. Jadi boleh bawa teks anak-anak. Misalnya calon suaminya dredeg nih, grogi, bawa teks, kamu nanti bawa tulisan. Semua baca, saya terima nikah dan kawinnya misalnya, gitu tuh boleh. Gitu ya. Oke, sudah. Ijab kabul sekarang mahar. Apa itu mahar? Maharani. Mahar itu apa? Iki kalau 21-2 ini agak susah jawabnya, mesti harus dipancing-pancing dulu. Kalau kelas yang lain itu semangat loh jawab. Mesti Mbak Lega jawab Mayang, terus siapa lagi? Mesti bisa ditandai anak-anaknya. Ada yang tahu mahar? Serahan wis. Seserahan. Beda. Oke, saya simpan dulu. Ada yang tahu mahar? Yang lain? Mas kawin. Hah? Apa Le? Mas kawin. Mas kawin. Saya terima nikah dan saya nikahkan kawinkan engkau dengan anak kandung saya binti dengan mas kawin Nah, itulah namanya mahar. Nah, yang disebutkan tadi. Misalnya uang Rp100.000, berarti maharnya adalah uang Rp100.000. Nah, itu mahar, mas kawin. Mas kawin itu harus jelas
harus jelas barangnya. Tidak boleh dirupakan figura. Anak-anak kalau lihat nih, nikah, bawa figura, mas kawinnya dimasukkan figura, bentuk-bentuk dan sebagainya. Nanti dipajang di rumah, ditempel, jadi hiasan dinding. Itu sebenarnya bukan mas kawin. Itu adalah duplikatnya saja. Lalu kalau istri saya minta seperti itu tetap dibuatkan, tapi nanti kamu double. Mas kawinnya kamu kasih lagi, berarti yang uang yang hiasan-hiasan yang mau ditempel di dinding itu hanya sebagai duplikat saja. Tapi mas kawin harus diberikan langsung tunai kepada istrinya. Paham ya? Dan mas kawin itu adalah haknya istri. Laki-laki tidak boleh intervensi. Oh mas kawinmu jangan mahal-mahal ya dek, mau gak oleh. Mas kawin haknya istri. Jadi suami, calon suami, anak-anak saya yang laki-laki di sini tidak boleh intervensi adanya mahar. Calon istrinya minta rumah ya boleh no rumah. Kalau nggak kuat uangnya ya nggak usah nikah, nggak apa-apa, cari jodoh yang lain. Nah gitu ya. Karena mahar itu adalah haknya istri. Suami nggak boleh minta. Utang boleh, tapi minta nggak boleh. Minta uangnya, uang mahar, kasihkan saya tak minta nggak boleh. Tapi kalau hutang boleh. Misalnya tadi, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya, binti dengan mas kawin uang tunai, dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar hutang. Boleh nggak? Mijel. Boleh nggak kira-kira maharnya hutang? Betul ya? Boleh. Boleh nggak? 12A ini pelit suara ya. Saya jadi ngomong sendiri seakan-akan. Boleh nggak kira-kira dibayar hutang? Enggak. Boleh. Boleh, dibayar hutang itu boleh kalau nggak izin. Kalau malu ya jangan. Gitu ya. Karena dibilang di speaker keras-keras, saya nikahkan dan kawinkan engkau dibayar hutang. Nah, malu kan nanti dari keluarga. Nah, lebih baik cari mahar yang perempuan juga gitu. Maharnya nggak usah yang terlalu memberatkan. Karena sebaik-baiknya perempuan adalah maharnya yang paling ringan. Nah, itu di hadis ada anak-anak. Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Nah, itu ada hadisnya, ada dalilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh saya hapus? Miss, Dalam? Siapa? Imam? Siapa tanya tadi? kalau pengucapan ijab kabul itu harus satu nafas atau gimana, Miss? Satu nafas. Nggak boleh ambaan. Iya. Anak-anak, ijab kabul itu memang pengucapannya harus satu ini ya, tidak berjeda. Jadi saya terima nikah dan kawinnya, misalnya gini, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin uang tunai 100.000 rupiah dibayar tunai. Itu memang begitu. Jadi lancar satu kali ucapan, tidak putus-putus dan tidak salah. Nah, ijab kabul itu memang seperti itu. Jadi saran saya, mas kawin aja kakek, biar kasihan suaminya nanti ngomongnya panjang sekali. Belum nanti ribet-ribetnya. Uangnya juga yang simpel aja anak-anak. Nanti kalau mau pakai tanggal-tanggal yang jelimet-jelimet, takutnya calon suaminya kesusahan ketika ijab kabul, gitu ya. Saran saya. Tapi kalau bisa ya nggak apa-apa. Karena itu haknya istri untuk mahar. Ada lagi pertanyaan? Katanya uang mahar itu nentuin apa kayak dalam 1 bulan suaminya harus ngasih uang ke istri segitu itu beneran? Enggak. Maksudnya Mayang itu kalau uang maharnya 100.000 maka nanti per bulannya 100.000 gitu. Minimalnya. Oh, Iya, kan ada yang bilang gitu, Miss. baik. Anak-anak, ini boleh saya hapus dulu ya. Nah, mahar itu sekali pemberian. Dia bukan termasuk nafkah ya. Sekali pemberian. Sebenarnya kalau nikah itu di dalam hukum fikih itu masuk ke hukum muamalah. Muamalah itu sama hanya dengan jual beli. Nah, jadi mahar itu adalah apa ya? Istilahnya uang atau barang yang kita berikan untuk mengambil istri dari orang tuanya. Nah, jadi seperti itu ibaratnya. Karena nikah itu masuk ke hukum muamalah, interaksi antara sama manusia. Jadi mahar itu tidak menentukan besaran nafkah yang diberikan suami.
Mahar itu hanya sebagai syarat saja. Syarat untuk sebagai mengganti haknya istri tadi. Maka untuk nanti terkait dengan nafkah tidak ada kaitannya dengan mahar. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Saya Miss mau tanya, Apa Le? mahar itu harus ada di tempat, Miss? Ya, mahar harus ada di tempat iya. Karena diserahkan. Jadi misalnya maharnya cincin gitu ya, cincin kalau di tempat nanti dikasihkan sama istrinya. Nah, itu mahar. Jadi kalau maharnya berupa barang berharga mungkin bisa suratnya ya. Suratnya, tapi harus ada bentuknya. Meskipun itu hutang anak-anak, tapi barangnya harus ada. Boleh kok sebenarnya hutang. Gitu ya. Dan mahar harus dikasihkan, harus benar-benar diberikan kepada istri, nggak boleh enggak. Kan ada orang yang mungkin nggak ngerti paham aturan agama, terus maharnya cuma dijanjiin saja, sampai nikah lama mahar nggak diberikan. Nah, ini menjadikan tidak sahnya pernikahan. Maka ketika itu tidak sah, maka interaksi fisik, hubungan seksual, maka hukumnya bukan jadi ibadah, malah jadi haram. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, sekarang saya bahas tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak itu adalah apa kira-kira hak? Suatu yang harus Hak saya berhak. Nah, apa itu berhak? Apa itu hak? Harus didapat. Yang kita dapatkan ya. Hak itu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban Yang harus kita lakukan. yang harus kita lakukan. Baik, kita bahas satu-satu. Sekarang hak suami. Wahai para calon suami, sebutkan hak kalian. Lanang, ayo laki-laki di sini sebutkan hak kalian sebagai calon suami. Sebagai suami nanti kalau menikah. nggak ada hak. Terus yang laki-laki nggak dapat hak. Anak laki-laki 12.1, 12.2. Apakah hakmu sebagai suami? Dihormati Jadi, istri. kenapa? Dihormati Kenapa, istri. Le? Dihormati istri. Ada lagi? Mendapat layanan, Miss. Dilayani istri. Ada lagi? Ayo, yang gantian habis ini yang perempuan, sebutkan hak kalian. Gantian pokoknya. Sekarang yang laki-laki dulu. Hak suami. Ditaati, Miss. Ditaati. Ditaati oleh istri. Ada lagi? Dihormati, dilayani, ditaati istri. Ada lagi? Sudah? Kamu nggak bisa nutup hak loh, Rek, nanti kalau sudah. Kok dikit sekali haknya? Sudah? Oke, para laki-laki mungkin masih mikir ya. Yang para perempuan, yuk haknya istri. 1. Mendapatkan uang. Nggak tahu ya, apa ya. Duit belanja. Iya. Dapat apa, Dok? Loh, Apa, Mayang? Tadi suaranya apa? Dinafkahi. Dinafkahi, mendapatkan nafkah. Ada lagi? Mahar, Miss. Kenapa? Suaranya agak keras ya. Mahar, Miss. Mahar. Haknya perempuan dapat mahar, dinafkahi. Kemudian ada lagi? Haknya istri. Kamu nanti kalau jadi istri, apa hak yang harus kamu dapatkan? prioritas. Prioritas itu apa maksudnya? I- Apa artinya prioritas ini maksudnya? Suami lebih memprioritaskan istrinya. Memprioritaskan istrinya. Bisa. Saya tulis dulu ya. Prioritas istri dari apa ini? Dari game? Suaminya nge-game aja gitu ya?
Ada yang tahu prioritas dari apa kira-kira? Prioritas dari anak, dari dolanan, suaminya dolan dewe sama teman-temannya, atau prioritas dari orang tua? Kira-kira apa prioritasnya maksudnya? Ya misalnya dapat ini uang buat perawatan, maksudnya di luar dari nafkah. Oh, uang jajan. Oh iya, istrinya dikasih uang jajan. Beli skincare ya. Oke. Ada lagi anak-anak lucu ya kalau perempuan ya, haknya banyak ya. Lagi-lagi loh, cuma 3. Kayak yang perempuan haknya nggak apa-apa, Rek. Sebutkan umur sekarang loh. Kamu bisa menyebutkan hakmu. Ada lagi nggak? Melayani suami, Miss. Melayani, kalau melayani berarti apa? Hak apa kewajiban? Kewajiban. Melayani hak atau kewajiban? Kewajiban, Miss. Kewajiban. Kewajibannya istri melayani suami. Oke, ada lagi? Haknya mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang, iya. Suami harus kasih sayang sama istri. Istrimu itu melu, Rek. Nah, jadi yang di sini yang laki-laki, istrinya disayang. Jadi bentak-bentaki terus saya. Tuh, ada lagi? Dijaga oleh suami. Dijaga, dapat perlindungan. Nah, ada lagi? Mendapatkan, selain itu apa, Rek? Mendapatkan pendidikan. Ya. Istrimu wajib dapat pendidikan dari suaminya. Maka kewajiban suami, nah ini kebalikannya ya. Kewajiban suami adalah mendidik istri. Istrimu gak bisa ngaji, suami wajib ngajari ngaji. Maka jadi suami harus bisa ngaji dulu. Makanya uminya diselesaikan biar cepat bisa baca Al-Quran. Lah lucu nanti suaminya nggak bisa ngaji, nuntut istrinya minta ngaji. Itu ya. Oke. Istrinya nggak sholat, suami wajib mendidik. Istrinya suruh sholat. Karena suami adalah tanggung jawab keluarga, pemegang tanggung jawab keluarga. Berarti salah satu haknya istri adalah mendapatkan pendidikan, perlindungan, kasih sayang. Nah, itu sudah. Oke, saya cukupkan di sini untuk hak. Sekarang kewajiban. Kewajiban suami mendidik istri, kebalikannya berarti ya, memberikan nafkah, lahir batin. Gak boleh pelit sama istrinya, uangnya kasihkan sama istrinya, gitu ya, Rek. Nah ini, ya. Kemudian apalagi nih? Memberikan kasih sayang kepada istrinya, memberikan perlindungan. Nah ini kewajiban suami. Kewajiban istri berarti kebalikannya dari yang haknya suami. Melayani suami, menghormati suami, kemudian mentaati suami, menjaga kehormatan istri suami. Nah, jadi orang menikah itu di dalam sebuah dalil kan disebutkan antum libasulakun wa libasulakun gitu ya kalau nggak salah ya. Laki-laki adalah pakaian buat perempuan, suami adalah pakaian buat istri, dan istri adalah pakaian buat suami. Maksudnya adalah antara suami dan istri saling menjaga kehormatan masing-masing. Jadi ketika kita bersikap sebagai seorang istri, kita harus jaga wibawanya suami. Kita harus jaga kehormatannya suami. Kalau pakai baju ya harus sopan, jangan terbuka. Karena ketika kita pakai pakaian terbuka, auratnya kelihatan, maka sebenarnya kita tidak menjaga kehormatannya suami. Suami juga gitu, menjaga kehormatannya istri. Hubungan rumah tangga tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Nah ini misalnya sahabat-sahabatan, nyeritain suaminya, satunya nyeritain istrinya. Nah itu nggak boleh anak-anak. Karena itu tadi, saling menjaga kehormatan baik suami maupun istri. Maka nggak perlu saling menceritakan hubungan rumah tangga, terutama seksual itu nggak boleh kepada orang lain ya. Menceritakan rumah tangganya, kejelekan istri ataupun kejelekan suami, sampai hanya itu hubungan seksual, itu nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Karena kembali ke menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami. Nah, harta suaminya juga dijaga sama istri, maka tanggung jawabnya banyak. Ini adalah kewajiban suami dan istri. Terkait anak, itu adalah kewajiban siapa? Anak kewajiban siapa? Bersama. Bersama. Kecuali nafkah. Kecuali
nafkah ya. Nafkah yang wajib bapak, istri yang wajib bapak, kewajiban nafkahi. Nafkah kewajiban suami. Kalau kewajiban bersama itu mulai dari mendidik, merawat, membesarkan, itu adalah kewajiban bersama. Nggak ada kewajibannya istri, nggak ada. Jadi kalau suaminya kerja, capek pulang kerja, istrinya di rumah, anaknya minta dijak dolan, atau anaknya minta diajari belajar sama bapaknya, ya suami harus ngasih. Karena itu memang kewajiban bersama, mulai pendidikan, pengasuhan, itu kewajiban bersama. Jadi bukan termasuk pada tanggung jawabnya istri. Jadi kewajibannya adalah kewajiban bersama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Anak-anak ada sebuah kisah ya. Dulu, ini sampai hapus dulu ya. Nah, ada sebuah kisah di mana ada seorang perempuan, dia dipeseni sama suaminya, kamu tidak boleh meninggalkan rumah karena saya sedang pergi. Maksudnya dipeseni karena tidak boleh meninggalkan rumah. Jadi ketika istri itu mendapatkan amanah dari suaminya untuk tidak meninggalkan rumah, maka memang benar-benar dia nggak boleh meninggalkan rumah karena tadi menjaga kehormatan suami. Nah, satu ketika suaminya berpergian, zamannya Rasulullah dulu, si istri ini dapat kabar kalau orang tuanya meninggal, disusul sama tetangganya. Karena kalau dulu zaman sekarang kan ada HP ya anak-anak ya, kamu bisa telepon, kamu bisa WhatsApp. Ya ini ya apa, ibu misalnya ada yang meninggal keluarganya, dia bisa ngasih tahu kalau suaminya mengizinkan kalian berangkat boleh. Tapi kalau suaminya nggak mengizinkan, tidak boleh sama sekali meninggalkan rumah. Itu taatnya istri kepada suami. Sehingga waktu itu karena zamannya Rasul tidak ada alat telekomunikasi, akhirnya si istri nggak keluar rumah nih, karena dipesannya suami tadi. Sampai disusul tetangganya berkali-kali, tetap dia tidak keluar rumah. Sampai ibunya, orang tuanya dikubur pun, dia nggak datang. Sampai dia digunjing sama seluruh warga, dia anak durhaka, ibunya meninggal nggak mau datang gitu ya. Padahal si anak tadi hormat sama suaminya, jadi nggak mau datang. Nah, ketika itu ternyata si ibu ini malah dapat sesuatu yang membanggakan sama Allah, itu malah dikasih pahala yang banyak karena dia punya anak salihah yang dia menjaga menjaga diri untuk kehormatan suaminya. Jadi karena saking taatnya si anak, sehingga ibu ini dapat pahala yang banyak. Nah, jadi ketika kita sudah berumah tangga, bagi yang perempuan, Tuhan pertama kalian adalah Allah. Kalau orang perempuan rumah tangga sudah menikah, maka Tuhan pertama yang wajib disembah adalah Allah. Tuhan kedua yang wajib disembah, kalau seandainya itu bisa disembah ya, maksudnya misalnya, anggapannya berarti yang kita harus taat, kita harus manut itu adalah suami. Gitu ya. Jadi bukan lagi orang tua. Kalau sekarang anak-anak sebagai anak, yang laki-laki yang perempuan sebagai anak, status kalian yang wajib kalian taati adalah satu, Allah. Tak boleh gak. Dua, orang tua. Selama orang tua ini tidak melanggar dari syariat Islam. Misalnya kamu, gak usah sholat, nah itu nggak boleh taati. Tapi misalnya ibu kalian ngelarang gak usah pergi hujan-hujan, itu benar-benar harus ditaati. Karena itu tadi, andaikan manusia ada yang bisa disembah, maka yang disembah yang kedua adalah orang tua. Kalau kita belum menikah. Tapi kalau yang perempuan sudah menikah, maka yang wajib kalian taati adalah suami daripada orang tua. Paham ya? Jadi ketaatannya pindah sama suami. Nah, suami, maka ketika kalian ijab qabul anak akad itu bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan, tapi melimpahkan tanggung jawabnya anak perempuan dari bapaknya kepada suami. Makanya ketika akad nikah ojo guyonan, ojo ngegeai, karena itu sakral. Akad nikah itu dibawa nanti sampai yaumul akhir, kita diminta bertanggung jawab. Laki-laki sudah kebeban, suami sudah kena tanggung jawab kepada istri. Jadi makanya bapak itu kadang kalau bapak kandung, kalau mau nikah kan ada yang nggak sanggup ya, karena mungkin dia nggak kuat, takutnya nangis nanti, karena melepas anak perempuan yang disayang, dikasihkan ke menantunya, ke calon suami. Maka ketika perempuan itu sama orang tuanya disayang, diperhatikan, ya calon suami aja semena-mena, ya perlakukan dia sebagaimana orang tua memperlakukan, karena cuma ijol tanggung jawab saja. Nah itu suami. Nah tadi misalnya sedikit bahas tentang prioritas ya. Nah anak-anak, ketika suami
jadi laki-laki ini ya, laki-laki ketika menjadi suami, kalian punya tanggung jawab terhadap beberapa perempuan. Ibu tetap jadi tanggung jawabmu, istri jadi tanggung jawabmu, anak perempuan jadi tanggung jawabmu, saudara perempuan juga jadi tanggung jawabmu. Nah ini laki-laki. Laki-laki tanggung jawabnya nggak lepas nih. Bukan ketika nikah dia ibunya nggak jadi tanggung jawab, tidak. Jadi anak-anak yang perempuan kalau nanti suamimu ngasih ibumu uang, ojo diseneni, jangan dimarahin karena itu kewajibannya laki-laki. Jadi anak laki-laki wajib memberikan kasih sayangnya, kalau ada uang ya uangnya wajib diberikan kepada ibu, tapi ada porsinya. Ibu tetap, istri tetap, anak perempuan tetap, saudara perempuan iya. Kalau kamu punya saudara perempuan, tetap jadi tanggung jawabmu. Jadi anak laki-laki itu bebannya lebih banyak anak-anak daripada anak perempuan. Laki-laki tanggung jawabnya lebih banyak. Kalian tanggung jawab kepada ibu, kepada saudara perempuan kalau sekarang belum menikah. Nanti kalau sudah menikah, tanggung jawabmu nambah kepada istri dan anak-anakmu. Anak-anak itu yang lain juga. Kalau masih anak juga anak laki-laki juga ya. Nah ini. Jadi tanggung jawabnya laki-laki banyak. Jadi nanti anak-anak di sini yang calon istri, kalau suaminya ngasih uang ke ibu, udah diseneni. Jangan malah gak usah dikasih ya, itu gak jangan. Itu dosa karena ibu tetap, orang tua tetap jadi tanggung jawabnya anak laki-laki. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Misalnya sudah bicara 1 menit lagi. Setelah ini saya ya. Nah, hak dan kewajiban selesai kita bahas. Nah, sekarang yang kita bahas adalah talak. Apa yang talak? Apa yang talak anak? Cerai. Cerai. Orang nikah ketemu halal bisa jadi talak. Talak. Karena itu akad yang laki-laki dan perempuan yang sebenarnya, nah talak ini yang memisahkan. Berarti kalau sudah talak, maka gak boleh lagi interaksi fisik, gak boleh lagi hubungan seksual, tidak ada lagi hubungan suami istri. Saya tutup dulu. Nah, talak itu adalah yang memutuskan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Saya pernah punya ini cerita kisah nyata ya. Saya pernah punya teman dari tetangga baru. Mungkin karena dia nggak punya ilmu agama yang baik, ketika kita jadi seorang muslim, kita tahu hukum fikih ya, hukum menikah, sehingga ketika pasangan sama suami istri, setiap kali pacaran, dia suami selalu bilang talak, tak ceraikan kamu, soalnya kita lagi, tak ceraikan kamu. Pokoknya kalau setiap kali bertengkar sama suami istri ini, selalu ada suami bilang talak. Sampai seperti itu. Sampai suatu ketika pasangan emosinya, dia bilang tak talak 3. Waduh, talak 3 ini sudah fatal ya. Talak 3, tak cerai 3. Nah ini sudah fatal. Nah, anak-anak kalau orang nggak tahu ilmunya, nggak belajar dulu, maka sampai sekarang ternyata anaknya sudah banyak. Dan dia tetap hubungan pernikahan. Nah ini yang bahaya. Seperti awal tadi, kalau kita nggak tahu ilmunya, maka takutnya apa yang kita lakukan bukan jadi ibadah, malah jadi dosa. Interaksi fisiknya jadi dosa, hubungan seksualnya meskipun itu terlalu dalam negara mahasiswa pikir, tapi agama ada cerai, atau hubungan seksualnya adalah zina. Nah, maka pembahasan tentang hukum nikah ini memang benar-benar harus kita pahami, biar nanti ketika anak-anak menikah, anak-anak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Seperti itu. Lucu banget, sampai sini ada yang bertanya tentang talak. Insya Allah kita harus berteman selanjutnya ya. Saya sudah 2 menit ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Enggak. Baik, anak-anak, semoga hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan